warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mbak NIM 1810110135. Saya di sini sebagai mahasiswi IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah materi dan pembelajaran Quran Hadis jenjang MTS dan MA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ulfah Rahmawati MPDI. Di sini saya mengambil tema yaitu mengenai makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Langsung saja bisa disimak video selanjutnya. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. KD1 yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang konsumsi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. KD2 mengamalkan sikap budaya bersih dan sehat pada pola makan dalam kehidupan sehari-harinya. KD3 menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 tentang mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta hadis riwayat Abu Dawud dari Ma'da Karib radhiyallahu an tentang beberapa makanan yang diharamkan, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah tentang sebab turun ayat perintah makanan yang halal. KD4 1. Mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang makanan. 2. Mensimulasikan susunan menu makanan yang baik dan sehat dalam konteks kehidupan global. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, serta hadis tentang makanan yang halal dan baik. 2. Peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. 3. Peserta didik dapat menganalisis kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai materi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Yaitu pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan selanjutnya yaitu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairiillah. Faman yadhurra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu mengenai hadis. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis pertama yaitu Anil Miqdami bin Ma'adi kariba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadzal Qur'an wa ma wajadtum fihi min halalin fahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin fahrimuhu ala la yahillu dunadabin minas sibai walal himaru ahliyu walal luqatatu min malin mu'ahadin illa ayyastaghniya anha wa ayyuma rajulin dofa qauman falam yaqruhu fa innalahu ayyu'aqibahum bimithli qirahu rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib atas kamu berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad, atau yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum, maka mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis kedua yaitu yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum qala fadakara rajula yutilu safara asyhutha aw raba yamuddu yadahu ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuyyida bil harami fa anna yustajabu rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan pada para rasul. Beliau berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan buatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Beliau juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang kuberikan kepadamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang berlama perjalanan. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa. Ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai strategi dan metode pada pembelajaran Quran hadis, materi konsumsi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa pada jenjang madrasah aliyah kelas 11 semester genap. Pertama yaitu mengenai metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw yang merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling bergantung positif dan bertanggung jawab atas ketentuan bagian materi pembelajaran yang harus dipelajari dan disampaikan kepada anggota kelompok lain.
Tipe jigsaw ini mengutamakan kerjasama kelompok dan diskusi untuk mendapatkan suatu penghargaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran tentang makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Di sini saya menggunakan media yaitu satu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, serta LCD proyektor, dan menggunakan alat atau bahan yaitu diantaranya penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus, dan menggunakan sumber belajar dengan dapat berupa buku paket Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap, Al-Quran terjemah, serta buku panduan atau sumber materi mengenai makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Dan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran dalam materi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Di sini terdapat 3 tahapan, yaitu menggunakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan ini saya dapat dilakukan dengan pembukaan dengan berdoa bersama. Guru melakukan presensi peserta didik, guru menyampaikan SK, KD, dan tujuan pembelajaran, serta prioritas untuk mengukur pemahaman siswa. Dan selanjutnya yaitu kegiatan inti, dalam melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw. Ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan dan kedua yaitu pelaksanaan. Dalam persiapan, pada tahap ini digunakan untuk mempersiapkan wacana yang memuat pesan sesuai dengan topik bahasan berlainan. Sebanyak jumlah anggota setiap kelompok wacana tersebut dikembangkan dari tujuan pembelajaran khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Wacana itu digandakan sebanyak kelompok yang direncanakan dalam satu kelas. Di samping itu, disiapkan pula tugas yang harus diselesaikan oleh siswa secara kelompok setelah memahami informasi atau isi pesan dalam wacana tersebut. Yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pendekatan kooperatif learning tipe jigsaw itu, dalam mengajarkan perubahan wujud benda dilakukan dengan 3 tahapan, diantaranya 1. Tahap kooperatif. Tahap ini dimanfaatkan untuk pembentukan kelompok kecil 4-5 orang. Yang kedua, membagi sejumlah wacana yang berisi informasi atau pesan kepada setiap kelompok, dan menugaskan setiap kelompok untuk membagi tanggung jawab dan memahami informasi atau pesan dari wacana tersebut. Yang kedua yaitu tahap ahli. Pada tahap ini, anggota kelompok 1 bergabung dengan anggota kelompok yang lain yang mendapatkan tugas yang sama, membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Kelompok ahli ini ditugaskan belajar bersama untuk menjadi ahli dalam bidang informasi sesuai wacana atau pesan yang menjadi tugasnya tersebut. Setelah itu, kelompok ini ditugaskan merencanakan bagaimana mengajar atau menyampaikan informasi atau isi pesan dalam wacana yang telah dipahami kepada anggota kelompok kooperatifnya nanti. Serta yang ketiga yaitu tahap 3 atau 5 serangkai. Tahap ini dilakukan setelah siswa kembali ke kelompok kooperatifnya, di mana setiap anggota telah menjadi ahli informasi dalam bidangnya. Pada tahap 3 atau 5 serangkai ini, siswa tiap kelompok secara bergilir mengajar atau menyampaikan informasi atau isi pesan yang telah dipahami kepada anggota kelompoknya yang lain. Setelah itu, setiap kelompok menyelesaikan tugas yang telah disiapkan lalu melaporkan hasilnya. Yang terakhir yaitu penutup. Pada tahapan penutup ini, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Serta yang terakhir yaitu evaluasi atau latihan. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu sikap dengan lembar pengamatan, yang kedua keterampilan dengan kinerja dan observasi diskusi, dan yang ketiga yaitu pengamatan dengan LK peserta didik. Kurang lebihnya seperti itu mengenai video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata ataupun kesalahan dalam pengucapan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.